kegotong royongan itu justru menyelamatkan apa ya? Menyelamatkan dia gitu. Iya, dia keluar dari hukum apa ya, hukum bisnis promusikan mungkin ya, yang terjadi di secara nasional. Kamu tahu kan mesti kan si Gofar Hilman gitu. Dia sempat terkaget-kaget kan, dia sebagai perwakilan anak metropolitan, anak kota gitu, yang konsumsi genre musiknya tentu sangat bertolak belakang dengan kita kan gitu. Dia sempat kaget itu melihat fenomena musik lokal itu yang begitu dahsyat gitu. Nah, dia bertanya-tanya kenapa begitu. Nah, saya punya analisis. Beberapa kali saya juga ngomong sih sama teman-teman saya gitu, temanku itu. Gimana itu, Le? Analisisku ini soal bonus demografi sih sebenarnya gitu. Soal bonus demografi. Jadi beruntunglah gitu. Orang-orang kelas menengah ke bawah itu memiliki anak banyak. Dan pas di tahun 2018, 19, dan 20 ini, mereka generasi yang jumlah anak mereka banyak menjadi kelas milenial sekarang. Jadi kelas milenial sekarang itu didominasi oleh kalangan milenial menengah ke bawah ini analisis ya, bisa salah bisa enggak karena belum ada penelitian. Nah, sementara pola gaya hidup itu kan bergeser. Kalau dulu kan modelnya kan sistem top down dari pusat ke bawah kan begitu. Iya. Karena saluran hiburan itu hanya dari televisi Jakarta lah, khususnya ibu kota. Sementara memasuki era 4.0 ini, layanan platform media sosial itu berkembang pesat, Facebook, Instagram, dan ini melahirkan orang melakukan kreasi sehingga kan dampaknya televisi ditinggalkan. Itu merubah kiblat gaya hidup kan begitu. Nah, sementara yang menguasai pola gaya hidup itu hari ini adalah kelas milenial yang memang secara basicnya ada didominasi oleh kelompok-kelompok yang bukan hack kan begitu. Sehingga ya jadi rame begitu. Sehingga kayak di Twitter gitu, dia mengagung-agungkan tentang mencetuskan istilah Didi Kempot sebagai the Godfather of Broken Heart atau the Lord of Didi. Kemudian mengeluarkan istilah seperti daripada sakit hati mending dijogeti dan sebagainya. Itu kan influencer pengaruh dari kelompok milenial ini yang sekarang mendominasi media sosial, jejaring sosial ini, Twitter, Instagram. Ini mau nggak mau memaksa kelompok perkotaan milenial high class itu mau nggak mau mengikuti nah, itu analisisku, termasuk soal fenomena Didi Kempot ini juga menurutku begitu. Oh iya, masuk akal sih, masuk akal. Maksudnya asumsi itu sangat masuk akal. Soalnya kalau kita ngomongin tentang agenda media ya. Betul. Nah, ini kan kamu pas tepat banget ini kamu orang media. Enggak, sebelumnya kan ini sebenarnya juga banyak menjadi polemik, bukan cuma di Indonesia, maksudnya banyak penelitian mengenai tentang begitu media sosial, teknologi tentang media sosial itu berkembang. Ketika teori-teori terlalu teoritis ya ini. Ya nggak apa-apa. Ya, kadang-kadang dikasih teoritis, kadang dobos kan gitu. Teori-teori lama tentang agenda media dan itu kan dipertanyakan. Karena kalau kita ngomongin beberapa 10 tahun yang lalu, ketika kita semua informasi atau semua yang kita pikirkan, semua yang kita anggap penting itu kita didikte oleh televisi ketika itu, karena belum ada media yang lain. Oke, betul. Sekitar 10-15 tahun yang lalu lah. Nah, ketika begitu, apa yang kita anggap penting, apa yang perlu kita pikirkan itu didikte, atau kita sering menyebutnya kadang agenda media. Betul. Ketika media mengatakan apa, ya itu yang kita pikirkan. Tapi begitu media sosial itu naik, terus kekuasaan TV untuk mempengaruhi khalayak banyak itu kemudian dianggap melemah karena asumsi informasi sekarang begitu cepatnya, begitu banyak pilihannya. Soal keakuratannya kita nggak bahas, tapi dengan cara seperti itu kan akhirnya apa yang harus terjadi atau apa yang harus kita anggap penting dalam kehidupan sehari-hari, entah itu berkaitan dengan musik, terutama menentukan mana musik yang sekarang bagus atau yang enggak, kan akhirnya seakan-akan tongkat
kepemimpinan yang dulu dipegang televisi dilemparkan ke masyarakat banyak. Akhirnya masyarakat sendiri yang menentukan. Betul. Nah, ini kan kembali lagi tinggal siapa para influencer ini, latar belakang influencer ini, dia latar belakangnya secara keluarga, referensi bermusik, kebudayaan lah. Kebudayaan tentu berbeda dengan pola gaya hidup yang waktu itu masih terpusat di media televisi atau media cetak kan begitu. Iya. Nah itu kadang masuk. Kenapa Gofar Hilman kemudian manggut dan mau nggak mau dia akhirnya terjun bikin ngobam itu bareng Didi Kempot waktu itu, dan ekspektasi dia kan memang awalnya ngundang Didi Kempot itu cuma 100 orang sih, tapi dia kaget luar biasa, di luar ekspektasi dia. Ternyata nyampe 1.500 yang datang full, dan dia terkaget-kaget. Itu yang datang itu anak-anak yang necis, anak-anak muda milenial yang keren-keren, yang itu ini fenomena apa gitu. Nah, dia lupa bahwa ada bonus demografi begitu. Kelas menengah yang dulu mungkin dia secara ekonomi kurang. Nah, tahun ini kan mereka berada di kelas menengah yang menguasai sektor-sektor ekonomi yang mapan lah, saya kira begitu. Nah, ini kembali lagi nih. Tapi seru banget sih tadi obrolan itu seru banget. Ini kembali lagi soal Didi Kempot ya, sang maestro lah. Kita in memoriam almarhum Pak Didi Kempot kan begitu. Ini soal Pak Didi Kempot lagi ya. Iya, gimana? Lagunya Pak Didi Kempot lah yang sangat memorable banget. Jadi tidak terlupakan lah di dirimu itu apa? Pasti ada lah. Saya contohkan lah. Banyak lagunya Didi. Maksudnya itu apa ya? Maksudnya ketika kalau kita ngomongin Tanjung Mas, Ninggal Janji pasti, Stasiun Balapan pasti, habis itu apa? Penuh kenangan semua itu kayaknya. Pasti, Parangtritis pasti. Ada Cidro pasti. Waduh. Ada. Yang paling berkesan dari lagu. Ketika aku jadi keinget, maksudnya ketika aku SMA kan aku pindah ke Jombang yang notabene agak di kota ketika itu. Aku ketemu teman. Maksudnya mulai terpengaruh, teman mulai kenal dengan musik-musik rock, mulai kenal dengan musik-musik metal, mulai kenal dengan musik-musiknya Iwan Fals dan lain sebagainya. Tapi di sela aku habis dengerin Iwan Fals, ada aja aku dengerin lagunya Didi Kempot. Di sela aku dengerin Metallica, Entertainment, habis Entertainment Cidro. Jadi kadang gimana? Ya kita boleh lah ngaku kita pecinta metal, pecinta rocker juga, tapi jati diri kita juga ternyata tetap ambiar. Iya, ambiar. Bahkan ketika di waktu di Jogja terus sama Cak Takul gitaris gitaris legend itu mulai dari Lampung. Mulai belajar musiknya Kitaro, belajar musiknya Dream Theater ketika itu tetap aja di setelah itu ketika malam dan ketika itu kita ngekos kan ya satu kosan jajan. Betul. Malam di kamar kita bertiga kan gitaran ya lagunya Dream Theateran Pak. The Spirit Carries On. Itu Spirit Carries On pembukanya satu lagu tok. Habis itu ya tetap keluar playlistnya Cidro, Stasiun Balapan, Nunut Niop, Parangtritis. Ada. Kalau aku masih ingat kalau soundtrack ya yang membekas banget itu lagunya Pak Didi Kempot itu. Pak Didi Kempot itu yang judulnya apa, Kuncung ya? Pilihanku. Itu membekas banget. Jadi kalau itu jadi kan itu dia memotret situasi kultur sosial di desa begitu. Dan itu ya semua yang dinyanyiin oleh Didi Kempot ini kan persis seperti apa yang saya jalani waktu kecil itu kan begitu. Jadi ya karena memang itu benar-benar melekat banget ya, jadi soundtrack hidup waktu kecil gitu, itu membekas banget. Kayaknya ya, Le ya. Iya. Kayaknya Kuncung itu lagu Didi Kempot pertama yang aku hafal. Kayaknya loh. Sama. Itu menjadi itu SD kelas berapa itu ya ampun. Iya, SD pokoknya itu. Itu menjadi theme song wajib itu. Jadi saya masih ingat betul itu jadi theme song ketika habis main petak umpet. Itu anak-anak ya udah auto nyanyi bareng-bareng itu.
nyemplung nang gedung biura itu menjadi core yang ya core ya semuanya menyanyi gitu. Habis main bola atau apa begitu. Itu membekas banget sih. Ini dahsyat lagunya Pak Didi Kempot ini yang khususnya Kuncung ya, aku kembali lagi. Dia benar-benar memotret situasi sosial Indonesia waktu itu gitu, masyarakat pedesaan umumnya begitu. Wah, itu emang legend banget, dahsyat itu. Nah, kemudian seiring perkembangan waktu udah dewasa. Tapi kamu pernah nonton konsernya Pak Didi Kempot belum? Selama di Jogja dua kali itu. Oh, berarti masih terselamatkan kamu. Masih terselamat. Aku lihat waktu yang di Ngayog Jazz sama yang waktu di UGM. Oh iya, itu yang di UGM rame banget itu. Wih, itu dahsyat. UGM ambiar itu. Jadi kalau di sini itu sebelum, maksudnya ada hal yang di UGM itu kan itu bersamaan sama mau pemilihan presiden apa ya ketika itu. Betul. Jadi UGM selain terpecah jadi dua kubu betul. Dua kubu presiden juga terpecah jadi dua kubu penikmat musik. Jadi ada kubu penikmat senja sama kubu cendol dawet itu. Itu rame banget juga di Twitter itu. Pertengkaran dua. Untungnya aku orangnya moderat. Kopi senjanan ya oke. Iya. Cendol dawet ya tetap di depan sendiri. Oke. Manfaatnya jadi orang moderat ya. Kalau aku sih pengalaman, alhamdulillah aku alhamdulillah sempat menghadiri konsernya Pak Didi Kempot di Jakarta, tapi beberapa waktu yang lalu lah kan begitu. Ya waktu itu kan lagi liputan, ya udah akhirnya sekalian nonton konsernya gitu. Oh, berarti tapi liputannya 5 menit, jogetnya itu yang berjam-jam. Tapi bener loh katanya si Hilman Gofar itu, Pak Didi Pak D ini memang magicnya luar biasa loh. Bagaimana yang namanya patah hati itu bisa semeriah itu gitu. Jadi sepanjang pengalamanku ya, ini memorable banget itu. Musik dari Cidro, kemudian Pamer Bojo itu kan dasar dia langsung auto baper, Pak. Jadi benar, ini kita nggak bahas pribadi loh ya ini. Ya. Nah, jadi di situ kan bener-bener parah kan, bener-bener parah aja. Ya, tapi akhirnya kamu parah kamu. Aduh. Jadi Pak Didi Kempot akhirnya dengan alunan lagunya ya kita nggak jadi sedih ya. Patah hati memang harus diketawain, harus dijogetin kan. Dan itu saya merasakan magicnya di situ. Habis itu ikhlas, Le. Ya ikhlas lah gitu. Kalau satu quote-nya Pak D ini ya, terakhir ini lagi rame banget di media sosial itu kan, nek ono masalah kurang lebih nek ono masalah iku kudu dihadapi, kudu kuat gitu, ngadepinnya kudu kuat. Adapun nek ra kuat, tetep kudu kuat gitu. Itu tasawuf tingkat dewa sih. Wah, itu enggak, itu ya mau nggak mau manusia harus kuat gitu. Dan saya menemukan itu dan saya mendapat apa istilahnya? mendapat kan jamu di situ. Wah, terima kasih Pak Didi Kempot. Ya itu nggak penting. Tapi memorable banget, itu nggak terlupakan juga. Gitu. Jadi apa maksudnya sih, kalau aku sekarang ya oke lah, kita sama-sama mencintai Didi Kempot, sama-sama mengakui perjuangannya di kebudayaan kita, khususnya kebudayaan lokal kita. Jadi ya kita sekarang yang bisa kita lakukan adalah mendoakan tempat yang sebaik-baiknya. Iya, betul. Kita doakan semoga beliau almarhum husnul khotimah lah diterima. Amin. Gitu. Amin. Udah, itu aja mungkin obrolan kita. Terima kasih. Enggak, satu pesan mungkin kamu, satu pesan dari apa yang ingin kamu sampaikan kepada pendengar podcast Tanya Sejarah lah, soal sosok dari Pak Didi Kempot. Closing statement lah ini. Aduh, statement apa?
Ya, yang gini, aku mungkin paling itu aja. Hal yang paling aku kenang dari Didi Kempot adalah ketidakputusasaannya untuk tetap memperjuangkan budayaan lokal. Itu yang harus menjadi tamparan kita bagi kita generasi muda. Betul. Bahwasanya kita meskipun kita boleh mencintai apapun, kita boleh menjadi siapapun, tapi kita tidak pernah lupa dari mana kita berasal dan untuk apa kita ada di sini. Itu aja sih. Oke. Intinya jangan tercerabut dari akar itu. Iya. Oke. Boleh jadi apa saja, tapi jangan pernah lupakan akar. Siap. Oke, terima kasih Alif atas waktunya sudah ngobrol di podcast kali ini. Kapan-kapan main ke Jogja. Oke, siap. Saya akan datang ke Jogja untuk mengenang masa lalu. Apakah masa depan nggak ada di sini? Ya, ada juga sih. Oke, itu tadi pendengar setia. Oke, amin. Untuk podcast sejarah. Oke, amin. Ya, itu tadi pendengar setia podcast Tanya Sejarah, obrolan kami di edisi spesial mengenang musisi campur sari, Pak Didi Kempot yang wafat hari Selasa tanggal 5 Mei kemarin. Semoga obrolan tadi bisa menambah hasanah pengetahuan kita tentang kebudayaan lokal kita. Oke, terima kasih. Bye Alif, sampai jumpa. Ya, sampai jumpa di lain kesempatan ya. Oke. Ya, di kopi-kopi selanjutnya. Siap.